Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, di sini saya kedatangan handphone iPhone 7 Plus ya, dengan kondisi layar itu rusak Mbak. Jadi di sini kita akan coba ganti Mbak ya, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan Mbak ya. Oke Mbak, untuk pertama-tama kita bongkar terlebih dahulu ya. Oh ya, ada dua baut tadi, ada dua baut di pinggir Mbak ya, di dekat cas itu ada dua baut, lupa tadi ya tidak di videokan untuk proses pembongkarannya. Mbak, di sini saya merasa apa Mbak ya, kesulitan Mbak. Karena apa? Kesulitannya itu seperti ini Mbak. Ini bautnya ini dol, yang di baut yang di luar itu diputar itu tidak bisa dol Mbak. Jadi saya sedikit kesulitan untuk membuka. Jadi tadi sempat saya paksa, tapi mohon maaf video tidak saya sertakan karena prosesnya lumayan susah tadi. Berikut untuk LCD-nya Mbak ya. Kira-kira seperti ini untuk LCD pengganti iPhone 7, LCD pengganti iPhone 7 Plus. Oke Mbak, kita buka terlebih dahulu ya. Kira-kira seperti ini Mbak. Di sini ya, kira-kira untuk jeroannya seperti ini. Mohon maaf, baru video baru ada ya. Dulu pernah bongkar tapi lupa untuk memvideokan, baru ada waktu, baru ada masuk untuk handphonenya, jadi baru dibikinkan video untuk cara pembongkarannya. Di sini ada kaleng Mbak, ada kaleng yang perlu kita buka. Di sini ada baut, dan di sini juga saya sedikit merasa kesulitan Mbak. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Di sini saya sedikit kesulitan karena apa? Karena bautnya tuh pada dol Mbak. Bautnya tuh pada dol. Agak kesulitan saya. Untuk proses pembongkaran ini sangat-sangat lumayan ribet Mbak ya. Jadi harus berhati-hati. Kita lepas dulu untuk soket bawahnya Mbak. Dan disitu ada juga di atas, kita perlu lepas Mbak ya, karena di sini selain bautnya pada dol Mbak, karena saya tanyakan sama beliau memang sering dibuka begitu loh. Sini kita harus buka terlebih dahulu. Untuk kaleng penutup soket bagian atas itu soket yang lari ke speaker atas, ke sensor, kira-kira seperti itu Mbak. Kita buka dulu. Bautnya pada dol Mbak, bautnya tuh pada dol. Ini video sedikit saya percepat Mbak. Lumayan susah. Oke Mbak, setelah layar terbuka, kita harus buka dulu. Ada 5 baut kecil, kita harus buka Mbak ya. Tapi di sini saya skip Mbak untuk mengurangi durasi ya, karena baut yang di sini pun diputar itu dol Mbak. Di sini saya lumayan kesulitan untuk membuka. Tapi kita coba buka saja Mbak ya. Di sini saya sedikit berikan thinner juga supaya mudah terbuka. Jadi buat sahabat dan bapak semua yang barangkali mau mengganti LCD
Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Mungkin LCD-nya rusak atau apa, nanti bisa mengganti di rumah. Dengan melihat video ini insya Allah bisa ya, tapi dengan catatan harus ekstra hati-hati dan punya obengnya mbak ya. Dan pastikan menyimpan secara terpisah untuk masing-masing baut mbak. Untuk peletakannya dipisah-pisah ya, supaya nanti tidak terganti dengan posisi yang lainnya. Setelah itu kita buka di bagian speaker mbak, ada di atas itu ada speaker, ada sensor. Kita buka, ada beberapa baut yang perlu kita buka. Kita buka terlebih dahulu mbak. Di sini proses yang lumayan rumit ya, karena apa? Pastikan penempatannya tidak lupa. Kita buka speakernya, kita buka soket-soketnya. Hati-hati mbak, hati-hati robek mbak ya, hati-hati. Nanti salah penanganan, salah pelepasan bisa robek. Oke mbak, di sini juga saya lihat ada mic mbak ya, ada mic kecil di atas. Jika susah untuk melepas lem, bisa kita sedikit berikan cairan, baru sedikit kita cungkil. Jadi kita harus ekstra hati-hati di sini mbak, harus ekstra hati-hati, jangan terburu-buru. Saya sendiri sampai tidak konsen, kamera tidak tepat dalam penempatan ya. Setelah itu kita buang untuk segel-segel LCD yang baru. Sebelum saya pasang untuk kaleng, saya pindahkan kalengnya. Di bagian bawah juga ada yang perlu kita lepas mbak ya, perlu kita lepas. Ada bagian bawah yang perlu kita lepas. Di situ ada juga baut, bisa dilihat mbak ya. Saya putar tidak mau keluar bautnya. Aduh, di sini super duper ribet. Mbak, sedikit saya percepat. Jadi ada beberapa baut yang harus dilepas. Setelah itu kita buka soket mbak. Hati-hati kalau membuka soket mbak ya, hati-hati jangan sampai robek. Kita buka pelan-pelan, bila perlu berikan sedikit cairan kalau susah. Kita berikan sedikit thinner mbak, karena sedikit susah untuk dibuka. Nah, dibuka ke arah keluar mbak ya, kira-kira seperti itu. Untuk melepasnya ini ke arah keluar, untuk memasangnya dari luar ke dalam, jangan sampai keliru ya. Mbak, kita coba buka untuk segel-segelnya. Mohon maaf mbak, ini video durasi sangat lumayan panjang, jadi ada yang saya cut, ada yang saya percepat. Oke mbak, sebelum dilanjut, buat yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu, nyalakan tombol lonceng untuk notifikasi gratis dari saya ya. Nanti jika ada video atau tips-tips terbaru bisa nongol di notifikasinya mbak ya. Cara pemasangan bukan dari bawah, bukan seperti ini mbak ya. Untuk cara pasangnya ya, untuk cara pasangnya yaitu dari sini. Saya sempat keliru mbak, di sini saya sempat keliru karena sudah lama tidak masuk ya untuk info ini, jadi saya sempat lupa. Saya pasang dari bawah,
Yang jelas di sini tidak benar, bukan seperti itu ya untuk pasangnya. Dia tidak akan presisi jika dipasang dari bawah, maksudnya dipasang dari dalam. Untuk cara pasangnya bisa dilihat dari luar mbak ya, dari luar seperti ini. Jadi untuk pasangnya kira-kira seperti itu ya, baru dirapikan, terus dipasang soketnya. Setelah itu kita pasang untuk komponen yang lainnya. Bisa dilihat ya seperti berikut. Kita pasang bautnya juga, jangan lupa. Di sini agak sedikit saya percepat dan saya cut mbak, karena beberapa baut mengalami masalah. Intinya kurang lebih seperti berikut ya. Jadi dengan melihat video ini buat sahabat dan pembeli semua bisa tahu kedepannya barangkali mau pasang sendiri atau mau ganti LCD sendiri di rumah. Setelah itu kita pasang kalengnya, baru kita pasang bautnya mbak ya. Setelah selesai bagian bawah kita menuju ke bagian atas, yaitu bagian speaker, sensor, dan speaker, sensor, kamera, dan mic-nya mbak ya. Di situ ada fleksibel yang menyatu, jadi kita harus benar-benar masang. Oh ya mbak, saya sarankan supaya tidak kerja dua kali, dan meminimis fleksibel supaya tidak robek. Kita harus di sini memasang benar-benar teliti dan hati-hati, pastikan presisi, karena tidak sedikit saya jumpai sensor yang bermasalah, speaker yang tidak bunyi setelah melakukan pergantian layar mbak. Sering saya temui ya untuk itu ya. Jadi buat sahabat dan pembeli semua, pastikan di sini benar-benar presisi, tidak ada mengalami kesalahan dalam memasang di sini ya. Karena ya seperti itu, belajar dari pengalaman saya, banyak yang datang kemari itu untuk kasus iPhone itu habis ganti layar speakernya tidak bunyi begitu. Jadi terutama speaker ya mbak, yang sering itu speaker, karena harus di titik, harus pinnya itu benar-benar pas, tidak boleh geser, harus benar-benar pas, karena pinnya itu tidak boleh salah. Coba kita pasang pelan-pelan mbak. Di sini mungkin untuk tarifnya juga tidak sedikit mbak ya, untuk pergantian LCD ini, karena memang sedikit rumit. Kita pasang pelan-pelan mbak. Yang jadi masalah di sini mbak, bautnya itu banyak yang dol. Itu yang di sini saya sedikit terkendala di baut yang banyak yang dol. Bahkan saya harus pilih-pilih baut, karena mungkin bisa jadi pemasangan yang sebelumnya itu salah begitu loh. Baut yang di sini pasang di sini, baut yang sini pasang di sini begitu. Jadi sedikit mengalami
mengalami masalah pada saat pemasangan baut. Baut itu dipasang, diputar, dikencangkan itu tidak mau kencang, Mbak, cuma muter saja. Kebetulan beliau juga minta buru-buru, mauku sekalian ganti baut semuanya. Kebetulan stok baut kan kosong saya, Mbak, mauku sekalian ganti baut semuanya, cuman beliau minta buru-buru, jadi ya sudahlah. Dan untuk kasus ini kebetulan untuk saya itu cuma jasa pasang, Mbak. Untuk jasa saya itu cuma jasa pasang. Beliau itu membawa LCD sendiri dari rumah. Sebenarnya ada yang nanya juga sih, Mbak, kalau bawa LCD dari rumah kita tidak menggaransi ya. Beda kalau kita yang beli LCD, ya kita mau tidak mau harus menggaransi. Oh iya, Mbak, setelah itu kita pasang 5 baut yang di sini, tapi berhubung bautnya ada beberapa yang slack, jadi ada beberapa baut yang tidak saya pasang. Karena terus terang ini ada baut yang kurang, ada sudah bautnya kurang, terus banyak yang slack lagi untuk bautnya, todol. Oh ya, untuk bautnya jangan lupa, Mbak, ya, ada 5 ya, di sebelah 2, di sebelahnya lagi 3. Saya tidak tahu kenapa kok dibikin ganjil ya, mungkin dari sananya. Oke, setelah selesai pemasangan kita pasang, Mbak, untuk soket atas dulu, Mbak, ya, kita pasang soket atas dulu. Jadi begini, Mbak, sebelum kita memasang semua langsung kita pasang, jangan dulu langsung memasang, Mbak, ya, jangan dulu langsung memasang. Saya sarankan pada saat posisi seperti ini kita nyalakan handphone, kita tes panggilan, kita tes kamera, kita tes sensor. Pastikan 3 itu fungsi semua. Karena apa? Jangan sampai kita sudah tutup rapat, rapi, terakhir tidak berfungsi, Mbak, ya. Dan mohon maaf untuk pengetesan saya skip ya. Jadi sekali lagi, sebelum kita pasang baut seperti ini ya, buat sahabat dan bembe semua yang barangkali belum pernah atau baru pertama kali mengganti LCD iPhone, apapun iPhone-nya, yang mempunyai fleksibel terpisah seperti berikut, saya sarankan pada saat sudah selesai baik pemasangan kaleng dan yang lainnya di bagian layar, kita tes pasang dulu fleksibelnya. Seperti saya ini kan saya tutup langsung, Mbak, tidak usah ditutup langsung dulu, bisa kita tes dulu, kita nyalakan, kita tes layar sentuhnya, kita tes speaker atasnya, kita tes sensornya, kita juga tes kameranya, Mbak. Jangan sampai sudah terpasang semua terakhir ada yang malfungsi atau ada yang tidak berfungsi. Karena apa? Kalau sudah kita tutup semua, ada yang tidak berfungsi, kita repot, Mbak, kita harus membongkarnya lagi. Yang mana untuk iPhone ini kan harus sedikit dicungkil, Mbak, jadi agak sedikit berisiko ya, yang mana
bisa menimbulkan pecah Mbah, kira-kira seperti itu. Kalau untuk saya tadi sudah saya tes Mbah, tapi di luar video ya, karena durasinya ini lumayan panjang Mbah. Kira-kira seperti itu Mbah ya, untuk pemasangan LCD iPhone 7 Plus Mbah. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sahabat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.